Panjangan lagi, jangan salah niat. Untuk Ustaz Suban, walau Ustaz. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian kepribadian seorang muslim yang kita rutinkan setiap malam Kamis ini. Mudah-mudahan Allah jadikan niat kita ini betul-betul lillah karena Allah. Karena kalau tidak, waktu yang kita manfaatkan untuk menggapai kebaikan yang kita inginkan ini kan tidak berulang. La tarji'al ayyamul lati madat, tidak kembali hari-hari yang telah lampau. Ya, sikap wara yang dimiliki oleh seorang muslim adalah kehati-hatian supaya enggak salah niat. Jadi disampaikan sebeda sama teman-teman di mukadimah bahasan bahwa ya di sini insyaallah kita akan memaksimalkan untuk menegakkan sunnah Rasul, ya, bahwa tidaklah kita memberikan makan kecuali buat orang-orang yang bertakwa. La ya'kulu ta'amak illa taqiyun. Jadi kalau kita ada rezeki kita bisa makan-makan bareng lah, ya. Karena bagian dari sebuah sunnah Rasul untuk memberikan makanan. Jadi kita saling memberi lah. Ya, tapi jangan sampai kita salah niat gitu loh. Aduh, lagi kosong perut nih bro, makan sana yuk. Sambil kajian, jangan. Yuk kajian sambil makan, bahasanya begitu. Itu lebih baik buat kita. Karena insya Allah nanti mungkin makin besar kajian kita ini, makin mendatangkan maslahat dan manfaat, dan mungkin teman-teman yang mau nimbrung untuk memfasilitasi jamaah yang hadir, ya, apalagi sekali lagi disesuaikan waktunya juga karena ini Bogor. Kegiatan kita ini mudah-mudahan nanti bisa lebih disesuaikan dengan orang-orang Bogor khususnya, ya, agar lebih nyaman mereka untuk hadir di sini insya Allah. Ya, intinya jangan sampai salah niat di sini. Ini berkaitan dengan hati. Kalau sudah pakai bahasa hati, ada hadis yang lumayan panjang, yang enggak terlalu panjang juga sih sebenarnya. Hadis dari An-Nu'man bin Bishr radhiyallahu anhu, sahabat yang pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat istabra lidini wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yusiku ayarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ujung sih yang kita pengen bahas sebenarnya, bahwa Nabi mengatakan, ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, baik semua anggota tubuhnya. Kemarin sempat saya buka sedikit bahasan di pekan yang lampau ini, ya, bahwa hati ini, ya, akan menjadi sebuah komandan dalam badan, dimana kalau hati ini baik, baik semuanya. Kalau hati ini buruk, buruk semuanya. Nah, Nabi pernah mengatakan, an-niyah hahuna.
yusiru ila sadri. Beliau mengatakan bahwa niat itu dalam hati, berisyarat pada bagian dada. Nah, ini orang bisa salah niat karena hatinya rusak. Kenapa hatinya rusak? Wallahu alam. Hati ini kan berwarna ini kan karena yang dilihat, yang didengar. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, insya Allah hatinya baik. Kalau hati sudah baik, keluar corong hati hal-hal yang baik. Ucapan yang baik, ya, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, menyentuh tangan sentuhan yang baik, melangkah kaki dengan langkah yang baik. Wow. Ya, para biker nih, kebetulan hadir teman-teman dari MBI Bogor khususnya nih, ya. Dan teman-teman lainnya yang hadir sekarang, para biker juga ini, luruskan niat. Ya, kalau memang hati kita bersih, ini motor yang kita punya nih alat bantu untuk mencapai sebuah kemuliaan. Nah, kalau sudah bicara niat dalam hati tersebut, bahasannya hadis tadi, di mana dijelaskan secara bertahap bahwa berawal pada istilah halal itu jelas, haram itu jelas, antara halal dan haram ada yang namanya subhat. Kalau sudah bicara subhat, Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak banyak orang yang tahu syubhat. Ya, orang cuma mengatakan ya kan subhat halal, Ustaz. Emang subhat halal. Ya. Itu air minum di meja antum, di rumah antum, enggak tahu punya siapa, minum halal. Pokoknya panitia udah bilang, jamaah hadir silakan ambil gorengan, betul? Ambil air gitu ya. Pokoknya gorengan aja. Ada yang udah misahin di pojokan, bakwan 2, risol 3 gitu ya. Diambil sama orang, ambil aja udah ya. Kan bisa-bisain ya. Kayak orang bengkelai, gorengan bisa-bisain gitu. Tinggal ngunyah doang susah. Ya, tapi kan kita nggak tahu iya namanya subhat tuh. Cuma yang makan halal. Ya, karena hukum asalnya umum global gitu ya. Tapi kalau bahasa Rasul, beliau mengatakan, "Famanittaqas syubhat faqad istabra lidini wa irdi." Andai kau mau menjauhkan sesuatu yang syubhat, itu lebih mulia kau menjaga agama dan kehormatanmu. Famanittaqas syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Karena beliau mengatakan, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang masuk dalam syubhat rentan masuk kepada sesuatu yang haram. Amsalnya apa? Qarra'iyan ahulal hima. Seperti pengembala yang giring dombanya ke hima. Hima itu daerah terlarang. Jadi kalau kita perhatikan, tiap negara itu punya batas negara. Antara batas dengan batas negara lain namanya hima. Lahan bebas, lahan kosong. Nah, kalau zaman Nabi itu kan kalau hewan digiring domba untuk digembala, dilepas di tempat yang memang ladang luas. Ya, mereka makan. Tapi yang namanya domba, yang namanya an'am, hewan ternak, nggak tahu patok tanah, betul? No, ada kambing lagi ngobrol sama temennya, no. Kata temennya, lu jangan makan sono, patoknya beda. Nggak begitu, kami maunya. Kalau memang hewan nggak tahu batasan, betul? Nah, beliau mengatakan begitu, hampir mirip. Karaya haulal hima yusiku ayarta'afi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja yang punya kerajaan itu memiliki batas terlarang. Ala wa inna himallah maharimuhu, dan batasan Allah itu ya ini haram. Makanya dalam Islam ini kalau sudah haram, mendekatinya ya haram. Ya, ini homer, maka membeli, membuatnya atau duduk dekatnya haram. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, udah berusaha dah. Pokoknya walaupun kau enggak berzina, semua penyebab zina jangan. Sampai ada istilah ghaddul basar kan? Sampai ada istilah jaga pandangan, jaga diri, jaga yang dimakan, jaga yang diminum. Ini batasannya seperti itu. Nah, kenapa? Karena khawatirnya hatimu terwarnai. Apalagi inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Setan jalan di badan anak Adam kan melalui aliran darah. Ya, ini kita makan halal haram, darah yang bawa ke hati. Nah, kalau yang dibawa haram, hatinya terkontaminasi barang haram, syubhat. Buruklah hati. Kalau hati sudah buruk, yang dilihat buruk, yang didengar buruk, yang disentuh buruk, melangkah pun pada sesuatu yang buruk. Bahkan niatnya pun buruk.
Apalagi kita mengerjakan banyak hal mubah kan di luar ibadah. Kalau ibadah kan mutlak, ada kalau Allah, ada kalau Rasul. Allah perintahkan, Nabi contohkan tuh ibadah. Sahabat melakukan. Law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau baik satu ibadah, sahabat pasti melakukannya. Iya. Tapi kan nggak semua kita ibadah. Kita hidup di sebuah tempat yang survive, kita bertahan. Akhirnya menggiring pada hukum mubah. Mubah tergantung niat. Anda makan nasi halal, mubah. Boleh gak makan nasi? Boleh. Cuma nasinya siapa nih? Gitu. Terus entar dulu nih, siang makan nasi boleh gak? Boleh. Mubah mau pagi, siang, sore boleh. Tapi ingat bulan apa nih? 94 hari lagi Ramadan. Jangan nyobain nasi siang-siang, kan gitu ya. Jadi haram. Walaupun hukum asalnya makan nasi itu mubah. Tergantung niat. Kalau hatinya buruk, orang makan nasi niatnya jelek. Tumben lu makan nasi udah mau isya begini masih gayem aja. Ya gue biar nggak masuk angin, tak malam gue menyolong. Gitu. Makannya halal tapi niatnya kan rusak, betul gak? Ya, innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, semua tergantung apa yang diniatkan. Orang dapat apa yang dia niatkan. Orang kalau udah niatnya baik, orientasi jadi orang yang paling baik. Dulu ada yang tanya ke Rasul. Kata sahabat Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Orang sering pakai bahasa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya, radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seseorang yang datang ke Rasul. Ada orang datang ke Rasul nih, ke Nabi. Faqala, bukan waqala, faqala. Jadi kalau ngelihat orang soleh, apalagi Nabi, orang-orang baik begitu ya, faqala, cepet respon. Ini mah kita kalau ngelihat orang solehan dikit grogi. Rencana mau banyak, Ustaz mau nanya, ngelihat muka Ustaz lupa apa tadi gitu ya. Sahabat juga orang yang segrep lah kalau ngelihat sesuatu yang layak. Ausina ya Rasulullah, akhbirna ya Rasulullah. Banyaklah riwayat yang mengatakan wasiatkan kepada kami, kabarkan kepada kami ya Rasulullah. Kenapa? Karena ada ahlul ilmi, ada sumber ilmu. Makanya orang kalau nuntut ilmu itu fokus pada ilmunya. Ini kadang-kadang kita baru ikut daurah 2-3 hari udah kayak orang paling alim satu kampus gitu loh. Ya jangan loh, alul ilminya aja low profile tuh. Tiap ditanya wallahu alam, afwan kalau anak salam merendah sekali. Yang nanya dongak, Masya Allah. Sampai ada teman baru datang mau ikut, lo junior lo berarti. Gue mau udah lama. Gue senior hijrah nih. Jangan ya. Datang seseorang ke Rasul. Dia bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah. Ini supaya nggak salah niat nih. Ya. Ini sahabat aja nanya, sahabat. Ya kita mau sama sahabat, buah apel, buah kedong dong, kagak bakal level dong, dah kapan juga nggak bakal. Ya. Ini sahabat ini, manusia-manusia mulia yang dikabarkan tentang surga untuk mereka. Datang seorang sahabat ke Nabi sambil berkata, ayun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah, manusia apa? Manusia mana? Siapa sih manusia yang paling disukai dan dicintai oleh Allah? Anak pengen jadi orang yang dicintai sama Allah. Tolong ya Rasul, tolong dong informasikan, ayun nas ahabbu ilallah, manusia mana yang paling disukai sama Allah? Wa ayul a'mal ahabbu ilallah, dan tolong ya Rasul sekalian, pekerjaan apa yang paling disukai sama Allah? Ini pertanyaan ringan tapi berat, simple tapi dalam gitu loh. Makanya kalau nanya sama ahlul ilmi jangan bertele-tele. Ini mau kadang-kadang curhat, muter terus. Sampai kita bilang langsung aja, pertanyaannya apa? Iya tadi jadi begini, saat kan waktu anak lahir dulu, bayi dia lahir dia cerita lagi. Abang udah mau 50 tahun suruh dengerin cerita dia urusannya. Ya, jangan muter-muter, langsung aja nanya.
Di sahabat nanya, ya Rasulullah, manusia apa yang paling disukai sama Allah, dan pekerjaan apa sih yang paling disukai sama Allah itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Pokoknya terserah siapapun dia, manusia yang paling Allah suka, manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Maka ada bahasan kita saat ini nih, antum nuntut ilmu, niatnya apa? Jadi orang yang berilmu, kalau sudah berilmu punya akhlak gak? Bisa gak mendatangkan kebaikan buat banyak orang? Jangan sampai ilmumu membuat orang lari. Jangan sampai ilmumu membuat kau jadi orang yang kaku, kayak makan pepes behel. Mendingan dia yang dulu waktu belum ngaji baik banget. Sekarang udah ngaji, Allah RW aja grogi ngomong sama dia, salah mulu. Gimana saya yang cuma warga gitu. Jangan, nggak boleh gitu. Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat manusia. Sehingga kalaupun dia menuntut ilmu, orientasi hidupnya apa? Bagaimana ilmu ini bermanfaat buat manusia? Bukan litumari bihil ulama, bukan buat ngelawan ulama, bukan. Anda sengaja ngedalamin masalah tafsir nih, Anda pengen matahin Ustadz Onono. Ustadz Onono dipatahin. Emang dia batang bonsai dipatahin. Orang dipatahin. Ya, Anda sengaja Anda pengen mata omongan dia emang harus kena batunya nih orang tadi. Astagfirullahaladzim. Antum nih, aduh, udah niatnya rusak kalau begini sudah. Paling nggak boleh itu. Nanti ada dalilnya lah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, wala ta'allamul ilma litumari bihil ulama atau tumaru bihis sufaha. Jangan sampai kamu nuntut ilmu itu untuk melawan ulama, mematahkan ulama, atau bersaing pendapat dengan ulama, atau tubahu bihil tumaru bihis sufaha. Tumaru bihis sufaha itu menyesatkan orang-orang bodoh. Ya biar dibilang pinter saat kita kan kalau udah ngaji kan bodoh. Pokoknya harus dianggap orang soleh. Ya salah banget ya. Banyak orang soleh malah yang nggak ketebak kalau dia orang soleh. Karena juhud, merendah. Bahkan kita memang nggak boleh melecehkan orang, walaupun kita tahu dia melakukan maksiat. Karena kita nggak tahu dia sedang bertobat atau ada kebaikan yang kita nggak bisa seperti dia. Wallahu a'lam. Jangan suka mengukur baju kita ke orang lain. Ya, sorga itu milik Allah. Ente masuk sorga mesti hafal 30 juz. Ada yang baru tobat masuk sorga belum sempat 1 juz gitu loh. Itu masih hanya Allah, terserah Allah. Jangan. Kalau bisa afsus salam bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Nggak boleh, nggak diperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan, wahabul a'mal ilallah. Adapun pekerjaan yang paling Allah suka yang kalian lakukan apa? Sururun yudkhiluhu ala muslim. Sururun yudkhiluhu ala muslim. Apa surur? Memberikan kebahagiaan di hati orang Islam. Ente nggak usah ngomong dah, orang pegel nggak bakal bener omongan ente. Mesem aja. Gue mau ngeliat dia mah seneng tat. Gak usah dia ngomong tat, mesemnya aja tuh ngangenin tat. Kadang-kadang kita suka nanya, bro si itu nggak datang yang mana? Tuh yang sering mesem. Begitu aja sururun yudkhilu ala muslim. Kau berikan kebahagiaan di hati seorang muslim. Apalagi kamu tahu kalau pengen dicintai sama orang itu, batasi dirimu dengan apa yang kau lihat pada milik orang lain. Jadilah orang yang berpikir memberi bukan menerima. Karena sampai kapanpun yang mulia itu al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Sampai kapanpun tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berpikirlah memberi bukan mengambil. Ini orang sukses. Ini orang jauh dari ain. Atau ain, sambaran mata orang jahat itu ya. Hati-hati. Itu tolak balanya apa? Sedekah. Ya antum belepotan baca doa kalau bakhil tetap kena ain. Oh Masya Allah. Karena kan sedekah antum ini kan tinggal tergantung karakter antum habis sedekah. Sedekah berat, mempertahankan sedekah jauh lebih berat bro. Nuntut ilmu nih berat loh, nyari waktu kayak begini. Waduh, apalagi malam Kemis. Bentar lagi bola.
Udah bolak-balik lihat jam, waduh, beres jam berapa, jam berapa. Kalau bisa ngasih ide, kita pengen diulur dikit tuh bola, betul. Dia pikir masuk surga bareng bola kali gitu ya. Padahal tuh bola menang kalah nggak ngaruh mente bro. Yang diuntungin Kang Judi pada itu. Cuma ya mau bilang apa? Emang kita demen ngeliat apa orang rame-rame berebut satu bola. Betul? Saya suka bercanda ini ya. Sebenarnya kalau orang main bola gitu, tiap orang megang satu bola kan gak ribut ya, betul ya? Ini kan karena satu bola diudak-udak bareng jadi masalah. Jangan salah niat. Ya, sururun yudkhiluhu ala muslim. Kau berikan kebahagiaan, kau masukkan ke hati seorang muslim. Au yaksifu anhu kurban. Atau karena bahasanya ayul a'mal bukan ayul amal. Karena amal itu jamak dari amal. Amalun amalani a'mal. Perbuatan-perbuatan yang banyak. Ya, yang pertama dari pekerjaan-pekerjaan yang disukai sama Allah, luruskan niat. Sururun yudkhilu ala muslim. Kau bisa memasukkan kebahagiaan di hati seorang muslim. Muslim ya, bukan non muslim ya. Kita pakai bahasa muslim dulu nih. Ya, karena yang lain nanti kena. Muslimnya juga nggak pakai alif lam. Pokoknya statusnya Islam aja. Bicara imannya tebel tipis udah bukan hak kita buat nanya iman orang lah. Yang penting dia seorang muslim, antum tuh paling nggak berikan kebahagiaan. Yang paling gampang ucapkan salam. Ya, walaupun beda pengajian, walaupun beda ustadz, walaupun beda syekh. Ya, jangan pasang tampang asem. Jangan suka suuzon. Ya, ini kan kadang-kadang kita nih, apalagi kalau kajian-kajian Baker tuh, waduh, yang ngeritik masalah judul, masya Allah, antum telah merusak muruah dakwah, Ustaz. Jadi dakwah telah terusik dengan judul-judul yang nyeleneh. Nyeleneh dari mana? Ini kan bahasa di masyarakat, makanya gaul. Jangan ngelinter di kamar perpus, dunia luas, bray. Masya Allah. Digiring orang untuk paham ya bahwa kadang dakwah itu jemput bola, udah dijemput kasih tahu tempat-tempat belajar di mana gitu loh. Nanti kalau sudah masuk kelas ada kitab yang dibahas. Ya antum nggak bisa bahas kitab di jalanan. Waktunya juga nggak tepat kayak sekarang kita mau ngomong kitab detail ya bingung. Tapi kalau antum sudah merasa nyaman dengan agama yang asik ini, pengen lebih dalam, ayo. Kita siapkan waktu khusus nanti. Di waktu-waktu libur kita bikin daurah misalkan 2 hari, 3 hari sekalian full. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Jangankan remaja, jangankan anak-anak muda, orang-orang dewasa, aki-aki kita bikin pesantren sama nenek-nenek, betul? Namanya golden age itu. Kita adakan di sini ya supaya belajar. Ayo. Jadi orang yang membuat orang bahagia, jangan ruwet. Makanya orang laki jangan terlalu kepo sama sosial media. Hidup nggak jauh dari IG sama YouTube nih yang begini nih jiwanya nih betul-betul ya. Kerdil. Kerjaannya nyari salah orang. Sampai kapan? Antum bingung nyari orang yang antum salahkan di padang mahsyar nanti. Waktu dimana antum cari orang tersebut susah nantinya. Sudah, mendingan berpikir bagaimana membahagiakan orang lain. Sururun yudkhilhu ala muslim. Au yakshifu anhu kurbah. Atau meringankan keberatan orang lain. Au yakdi anhu dainan. Atau kalau antum jadi orang sukses tajir, bantu tuh orang yang punya utang. Tapi yang dibantu jangan asik gue ngutang lagi, jangan begitu gitu loh. Ini punya utang dibantu dibayarin, asik nih gue ngutang lagi, jangan begitu. Orang nggak usah kaya, yang penting melek pagi nggak punya utang, damai hidup. Dipandang kaya juga kalau melek nungguin yang nagih, pegel kita. Motor nggak usah mahal, nggak usah moge, nggak usah baru, yang penting nggak ditungguin Ambon di depan gitu. Ini kan yang berat kan resikonya kan ada debt collector nungguin kita lewat gitu ya. Ini bukan masalah motor mahal atau murah, yang penting kagak kredit, yang penting kagak ngutang. Ya, orang mau belagu apa depan kita juga bodoh amat, motor cuma damai. Nggak ada beban. Iya. Nah kalau ada orang yang punya beban gimana? Nah dikatakan sama Nabi, yaqdi'an hudainan. Kamu tolong bantu tuh orang yang punya utang. Uang kamu itu cuma titipan Tuhan. Kau bantu orang, kau tak miskin. Mana qasat shadaqatum min malin, enggak kurang hartamu karena sedekah.
Mana kasat sadaqatu min malin ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Jadi orang jangan koret, jangan bakhil, jangan kutet, jangan purik. Masya Allah. Itu 4 sifat bakhil ada di badan dia semua itu. Merinding orang kalau deket dia. Kenapa? Nggak bakal keluar datang. Jangan kata uang, persan santan kering sama dia. Ampasnya masih diambil juga. Astagfirullahaladzim. Makanya hidupnya susah, ruwet hidupnya. Yang diomongin cuma rencana, lihat, nggak ada realisasinya. Hidupnya mumet, nggak berkembang. Ya, kalau roti bantet, begitu bahasanya. Kalau molen bantet, Opik tahu tuh, Opik molen tuh. Dia beg, lihat begnya. Kalau dia kan molennya nggak bantet, ya. Kalau salah adon bantet itu ya. Orang kalau banyak rencana, ya nggak ada realisasi, itu yang kalau bahasa Nabi itu, bahasa Allah di diskusi itu, malah tu yadaika sughlan, walam sudah faqra. Orang yang kayak begini aku akan bikin dia sibuk, kelihatannya banyak pekerjaan nggak ada hasil. Kelihatannya sibuk, kalau malah fiyadaik sughlan. Coba kan walau asudda faqra, kesibukannya nggak membuat hilang kefakiran, tetap aja fakir. Kenapa? Allah nggak letakkan di hatinya kekayaan. Kalau orang yang hatinya kaya, itu berpikirnya memberi, walaupun bukan uang. Pokoknya melek pagi, kira-kira apa yang saya bisa kasih ke orang hari ini? Itu yang dia pikirkan. Ini orang sehat. Walaupun makanannya nggak 4 sehat 5 sempurna, jiwanya sehat. Ini yang dikatakan mensana en corpore sano nih. Lu di sono, gue di sono. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Punya karakter tersendiri gitu loh. Kemudian dikatakan pula yang lainnya bahwa awatatrudu anhu ju'an. Nah ini nih kita nih. Makanya teman-teman berlomba nanti makin banyak kegiatan. Ini ya, saya akan secepatnya nanti kalau udah selesai nih masjid, kita akan adakan kajian rutin bersama teman-teman ojol nih. Nah, di sini ada bahasanya nih, Bro, ya. Di sini ada bahasanya tatrudu'an hujuan. Menghilangkan rasa lapar pada diri manusia. Pokoknya kalau bisa di mana kita berada, jangan sampai ada yang belum makan. Nah, jadiin kebiasaan tuh. Biar kata 1 roti yang kita punya, potek 2 kalau emang berdua. Potek 3 kalau emang bertiga. Jangan suka makan sendiri. Ini kadang-kadang mau makan di warteg, telangak tengok dulu, kenapa bro? Nggak ada orang kan? Gitu. Makan di pojokan, bokap ini yang gini cekukan nggak ada yang nolongin nih. Ya, justru kalau pengen sehat, berbagilah gitu loh. Ya. Apalagi la ya'kulu ta'amak ila taqiyun. Apalagi kalau ngelihat orang soleh, ya, berpikir makan sama dia. Ya, kita lihat jamaahnya orang-orang soleh, malam Kemis bro. Ini malam orang pengen istirahat, kajian datang soleh, orang soleh semua. Mulai berpikir kita, apa kira-kira bisa saya berikan sama mereka ini? Ini tatrudu'an hujuan. Bahkan Nabi mengatakan, ini bicara manfaat, jangan salah niat. Ya, kata Rasul apa? Wala an amsi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Nabawi, Masjidil Madinah syahran. Bahkan Nabi mengatakan, aku berjalan dengan akhi, saudaraku, untuk menyelesaikan masalah dia. Ayo jalan, mana masalah ente? Anda bertanya. Lebih aku sukai jalan sama saudaraku yang punya masalah, menyelesaikan masalah. Lebih aku sukai daripada iktikaf selama sebulan di masjidku ini. Antum kebayang nggak? Nabi iktikaf, kan pahalanya nggak tahu. Ini kita iktikaf aja udah kayak paling enteng bulan Syawal, betul? Ini Nabi iktikaf, dahsyatnya pahala. Beliau mengatakan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wala an amsi ma'a akhi fi hajatin, tidaklah aku berjalan dengan saudaraku yang punya masalah untuk sebuah hajat. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah, Masjid Nabawi syahran. Lebih aku sukai ketimbang aku iktikaf di masjidku ini, di Nabawi, di Madinah selama sebulan. Jarang kita masjid sini aja kalau iktikaf paling juga malam ganjil doang. Ada sih yang 10 hari tapi kesortir. Dari 20 paling tinggal 2. Itu pun kadang nggak dijemput anak, betul ya?
Habis dah kalau itikaf mah betul. Tapi kata Nabi, aku itikaf sebulan di masjidku ini, ya pahalanya besar, tapi enggak aku sukai melebihi sukanya aku berjalan sama saudaraku yang punya masalah. Ya. Kebayang nggak tuh gitu? Bro, tolong ana dong, wah gua lagi itikaf. Rasul, ana tinggalin tuh itikaf kata Rasul. Kenapa? Lebih aku suka untuk menolong orang. Lihat. Karena berpikirnya bagaimana bermanfaat. Nanti kalau sudah terbujur kaku kita, menguning kaki kita, dingin tangan kita, dingin badan kita, mata terbelalak karena ruh ikut mata yang melihat. Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut, saat itu kita sudah nggak bisa mendatangkan manfaat. Yang kita butuhkan manfaat orang untuk kita, memandikan kita, mengapankan kita, mensolatkan kita, menguburkan kita. Nggak bisa lagi ngapa-ngapain, kita cuma tunggu doa anak yang soleh. Ya, Masya Allah. Maka Nabi mengatakan berikan manfaat. Kemudian beliau mengatakan, waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Ente boleh marah kata Nabi, tapi orang yang bisa menahan marahnya, Allah jaga auratnya. Maksudnya gimana Ustaz? Karena orang kalau marah jelek. Lihat tuh yang suka marah-marah, gak ada yang bagus mukanya. Tegang aja tuh muka. Gak ada bagus-bagusnya. Berminyak, merah, udah gak ada bagus-bagusnya. Makanya beliau mengatakan bahwa waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Orang yang membiasakan untuk mencegah emosinya, Allah jaga auratnya. Waman kazama ghaizahu walau syaa ayyumdiyahu amdahu. Orang yang bisa melampiaskan emosinya dan dia sanggup melampiaskannya, cuma nggak dia lampiaskan. Karena dia tahu hilanglah makna dari emosi yang dia berikan ke orang lain. Mala Allahu qalbahu wa jaa yaumal qiyamah. Allah akan penuhi hatinya dengan kemuliaan, keridhaan sampai hari kiamat nanti. Kesel sih kalau ingat dia tadi, gue pengen makan ya orang tuh. Cuman astagfirullah deh, anak serahin ke Allah deh. Emang kadang-kadang rezeki Kang Tepu melalui aneh juga gitu. Ini aneh kalau nggak ketipu dia makan dari mana, betul? Kadang-kadang rezeki maling melalui kita juga. Kalau kita nggak teledor, maling dari mana dapatnya? Betul kan? Mau bilang apa ya? Oh dia tadi dulu makan, kemudian nanya lu makan kenapa? Itu main makan Isa. Malam gue mau nyolong terus masuk angin, gitu kan? Berhasil dia nyolong. Kadang-kadang rezeki maling melalui kita, betul? Bahasa Rasul begitu. Emosi, kesel. Cuman ya, anak pernah contohkan apa? Waktu itu ketika Ali bin Abi Thalib perang gitu kan, pakai pedang. Berjam-jam main pedang, kebayang pegelnya itu tangan. Musuh jatuh tinggal tebas. Lagi perang, lagi main pedang kan, resikonya ada yang dibunuh atau ada yang membunuh, betul? Tinggal tebas kagak jadi tebas. Lah sahabat bingung, Ali apa tinggal potong doang tuh leher dari tadi main pedang. Ngapa nggak dibacok? Ya gimana saya mau bacok kalau dia buang ludah ke muka saya? Terus kenapa? Ya saya emosi. Terus ya karena emosi saya nggak bunuh dia. Tuh Ali. Ali beneran, Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau Ali milenial mah dimutilasi dia. Gara-gara diludahnya jadi bakso orang. Lu bikin bakso tuh orang ini buang ludah. Emosi ya. Lihat. Wa man kazama ghaizahu walau syaa ayumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu wa jaa yaumal qiyamah. Bahkan beliau mengatakan wa man masa ma akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu asbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdar. Hampir sama yang di atas tadi. Wa man masa ma akhi, orang yang berjalan bersama saudaranya fi hajatin, untuk membantu hajat dia. Ya, untuk bantu teman antum punya hajat nih, ayo kita bantu dia. Ada yang mogok, ada yang begini, ada yang begitu, bantu. Wa man masa ma akhihi fi hajah hatta tatahayya lahu, sampai selesai urusannya, antum tinggalin urusan antum dulu. Kenapa? Ini ada yang minta tolong, kita tolong dulu bro. Tapi ini khalas, dia dulu. Yang paling gampang berbuat baik. Kalau bahasa Nabi, fakulu mimma yalih. Kalau mau makan yang dekat, jangan yang jauh. Ini yang ditolong depan mata. Jangan semut di seberang lautan kelihatan, gajah depan mata kagak kelihatan. Jangan. Ya
nyari dana buat bangun masjid di Timor Leste misalkan, di daerah Timor, Papua mana. No, di Bogor Barat masjid belum beres jauh-jauh. Yuk kita galang dana yuk untuk membuat mata air di beberapa tempat. Ente orang mana Bogor? Cari Bogor dulu, jangan jauh-jauh gitu loh. Ayo coba yang gampang dulu gitu loh. Ini kita pengen jadi orang tua asuh nih Tat. Makanya lagi ngumpulin dana buat bantu anak-anak yatim piatu di Kalimantan. Cakep. Ente tinggal di mana? Bogor Barat. Lah Bogor Barat juga banyak. Gitu. Duluin yang gampang dulu, jangan yang jauh-jauh. Dzawil qurba wal yatama wal masakin, baru makin luas. Kerabat dekat dulu, lihat yang yatim, yang piatu, lihat tetangga, lihat yang jauh, yang makin jauh gitu tuh ya. Kayak cahaya, awalnya kan dekat, lama-lama kan jauh. Itu yang paling baik seperti itu. Wa man masa ma akhi fi hajatin hatta tatahayya lahu asbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Orang yang seperti itu niatnya memang untuk membantu orang, Allah akan mantapkan kakinya ketika hari di mana kaki banyak tergelincir. Allahumma afriq alayya sabran wa sabbit aqdami wansurni alal qaumil kafirin. Sering kita baca nih doa, betul? Berikan kesabaran kepadaku ya Allah. Afriq alayya sabran wa sabbit aqdami, mantapkan kaki ini. Kalau cuma sekedar minta mantap kaki, siapa juga bisa minta. Tapi penyebab Allah mantapkan kaki kita ini apa? Nolong orang. Jadiin hobi, nolong tuh hobi. Ya nggak perlu ditulis di agenda kayak orang dulu. Nama, tempat tanggal lahir, hobi, nolong. Nggak usah begitu juga gitu. Sombong banget. Ditulis. Tapi memang hobi nolong ya. Nggak hitung-hitungan hobi. Dia dagang, cuma nolong seneng. Dia jual buah ya sesuai dengan takaran. Karena kan wailul lil mutaffifin kan. Kalau macam-macam sama timbangan kan haram. Setelah sudah dibeli, sudah dikembalin, ini hadiah buat orang tua kamu ya. Kirim salam sama ayah kamu, sama ibu kamu. Orang senang. Beli berapa? Nasi padang 5. Oke, dibikin. Apa? Daging ini bikin sudah nih ya. Ini saya belikan satu ya. Tolong kasih ibu kamu. Semoga Allah ridho buat kita semua insyaallah. Endingnya rata-rata saudagar-saudagar pedagang Arab tuh begitu loh di sana loh. Antum beli berapa? 5 kilo, 5 kilo. Oke ini. Ini setengah buat antum di jalan, antum buat makan bareng. Ya, ridho insyaallah. Itu kebiasaan kayak gitu jangan dihilangkan tuh. Ya, kebiasaan kayak gitu jangan dihilangkan. Kenapa? Karena kita pengen meletakkan sururun yudkhilu ala qalbil muslim. Bikin orang bahagia. Belanja sama kita, walaupun kelihatannya mahal, ada hadiahnya mesem. Mahal banget bang? Iya, emang kelihatannya mahal sambil kembaliin nih. Ini hadiah buat ente. Ini yang bikin mahal, beri hadiah buat ente. Bikin orang seneng gitu. Nah, itu yang masuk ke Allah dan itu yang membuat kita sukses sebenarnya. Kenapa? Gara-gara kita banyak orang bertasbih. Gara-gara kita banyak orang bertasbih, kayak kita bikin bangunan lillah karena Allah, bukan pengen dilihat orang. Orang jadi lihat pemandangan. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadzal. Allah bakal titipin lebih lega lagi. Kenapa? Karena gara-gara kita banyak orang bertasbih gitu loh. Jangan gara-gara kita orang istighfar. Tiap melihat muka kita astagfirullah, astagfirullah, ada masalah. Usahakan orang kalau ingat kita Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadzal batila, subhanaka faqina adzabannar. Masyaallah. Wa inna su'al khulqi yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Ya, Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya keburukan akhlak itu yufsidul amal, akan merusak perbuatan. Seperti cuka merusak madu. Makanya kalau sampai niat kita salah, jadi su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Padahal Nabi pernah mengatakan ma asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khulqin hasanin. Tidak ada timbangan yang melebihi beratnya timbangan akhlak pada hari kiamat nanti. Akhlak yang baik. Nah sekarang dia nggak punya akhlak, terbukti kok orang nggak suka akhirnya. Awal sih iya, akhirnya nggak baik. Padahal al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir, betul. Boleh di awal kita bertemu kayak nggak akrab, usahakan akhirnya asik. Bikin orang senang. Ini kan teknik dakwah para biker kan begini sekarang. Ya makanya cibiran-cibiran segelintir para dai lain yang nggak mampu berdakwah seperti kita ini membuat kadang-kadang dakwah kita seakan-akan sesuatu yang buruk di mata dia.
Padahal kita pengen bikin orang tuh merasakan nikmat dalam beragama, kemudian kita giring dia untuk ke kelas. Ya, ke beberapa kajian yang serius. Awalnya kita sampaikan, inilah biasa dakwah. Bahwa jangankan di masjid, di jalan saja agama mendatangkan kebaikan, apalagi di masjid, begitulah bahasanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah yang Allah muliakan, tegas. Ya, ini berkait dengan hati yang dimiliki. Nah, sempat disampaikan bahwa seorang muslim ketika menghadapi urusan kehidupan di dunia akan memiliki sikap dan karakter. Sikap yang pertama, kalau bahasa ulama, kebanyakan mereka menahan diri secara mutlak akan sesuatu yang jelas haram. Enggak, ini haram jelas. Walaupun dia enggak tahu ada sifat darurat. Pokoknya mendingan mati kering ketimbang minum barang haram, gitu loh. Mendingan kena lambung akut, tukak lambung naik daripada maksain makan barang yang enggak jelas. Cakep, boleh, ada yang begitu. Ada juga menahan diri, menerima secara mutlak. Ana sih bodo amat datang punya siapa yang penting halal. Ada yang begitu. Ya, yang penting jelas. Nah, di dalamnya nanti ada istilah syubhat. Tapi yang paling baik yang tawakuf. Tawakuf itu berdiam diri ketika belum ada kejelasan. Walaupun anda tahu ini halal, ini haram, cuma anda belum jelas nih. Asal tawakuf deh. Ini namanya warok, bro. Ini kehati-hatian. Khawatir terjebak dalam niat yang salah. Asal tawakuf. Anda nggak mau masuk dulu, Ustaz. Ya, Anda mau tabayun dulu, Ustaz. Makanya Anda berusaha untuk datang ke tempat-tempat tertentu untuk bertanya langsung. Anda nggak gampang terbrainwash oleh khobar dari YouTube, dari Instagram, dari sosial media. Maaf, ini kan ulahan tangan manusia. Dulu kita digedein di negeri yang kantor beritanya satu, namanya Antara, betul. Sekarang kantor berita tiap kamar orang kantor berita, betul. Semua bikin cerita orang di kamar masing-masing. Oh, editannya, potongannya ini. Nah, kalau udah tahu begitu, khalas. Antum jangan beriman sama YouTube, sama sosmed. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih baik buat antum, ya. Wallahu alam bishawab. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan nanti pada Isya, ya. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jamaah Allah muliakan, kita masuk pada sesi yang kedua setelah melaksanakan kegiatan kita, ya, kewajiban setiap muslim yang mukallaf salat Isya berjamaah. Ya, menekankan bahasan kita bahwa kalau tadi ada karakter orang-orang yang betul-betul memiliki sifat warok, sehingga tampaklah di kehidupan ini 3 model manusia. Ya, dia tidak ingin kebablasan niat. Ya, dia coba berusaha menjadi orang yang menahan diri secara mutlak dari sesuatu yang haram. Ada yang betul-betul menerima secara mutlak segala sesuatu yang halal. Tapi ada yang tawakuf. Tawakuf itu mengambil sikap diam untuk sesuatu yang belum jelas, karena khawatirnya menimbulkan kesalahan dalam amal tentunya, gitu. Kemudian dijelaskan pula dalam kitab kepribadian seorang muslim. Beliau mengatakan bahwa sikap wara dan sikap khawatir akan terjerumus dalam perkara yang haram dan masuk dalam perkara yang mungkar ini menetapkan bahwa seorang muslim itu jujur dalam seluruh urusan kehidupannya. Ya.
nggak pengen macem-macem, dia luruskan niat. Makanya di sambungan hadis bab warok yang disampaikan sama Syekh Adi ini, beliau mencatat bahasan tentang tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang dan muslim tidak munafik. Apa hadisnya? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salas, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Nah, beliau mengatakan bahwa tanda-tanda orang munafik, dan ini bukan karakter seorang muslim gitu loh. Makanya orang Islam punya sifat warok, kehati-hatian, kekhawatiran masuk dalam sesuatu yang haram. Tapi kalau orang munafik, jelas beliau mengatakan seperti ini. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, idza haddasa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Ya, makanya kita kalau ngomong ini tinggal berilmulah sebelum berkata dan beramal gitu. Nah, kemudian kalau bisa yang kita sampaikan memang ada footnote-nya, ada alasannya, ada catatan kakinya. Rujukannya apa? Kalau Allah, Rasul, atau sahabat, atau pendapat ente. Ya, karena Nabi mengatakan, sahabat mengatakan bahwa seluruh perkataan manusia bisa ditinggalkan kecuali perkataan pemilik kubur ini. Maka Rasulullah SAW, seluruh ucapan orang bisa ditinggalkan kecuali perkataan manusia yang di dalam kubur ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan orang munafik itu kalau bicara dusta. Orang Islam tidak. Orang Islam tidak. Bahkan orang Islam ini betul-betul memang paham bahwa dulu Nabi saja, Nabi, ada sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, innaka tuda'ibna itu artinya kamu bercanda ya Rasul. Kan ada orang suka bilang kajian kita ini banyak bercanda nih Ustaz. Emang Nabi nggak bercanda? Suruh buka riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya, dalam kitab Asy-Syama'il, ya, Al-Baghwi, ya, dari Ahmad, dari jalur Ibnu Mubarak, bahwa sahabat pernah mengatakan begini, ya Rasulullah, innaka tuda'ibna, wahai Rasulullah, engkau bersenda gurau bersama kami, engkau bercanda Rasul. Kata Rasul, qala na'am, iya. Ghaira inni la akulu illa haqq. Tapi candaku ini enggak dusta. Aku bikin orang ketawa. Cuma aku sampaikan, ya. Wailul ladzi yuhaddisu fayakdziba liyudhika bihil qaum, wailul lahu summa wailul lahu. Neraka wail ini celaka loh, orang yang berkata dusta pengen orang ketawa. Makanya pelawak haram kalau dia ngelawak dengan dusta. Tapi kalau pelawak bisa nggak dusta, candanya ya boleh-boleh aja. Tapi kalau udah pakai dusta haram. Makanya ketika sahabat mengatakan innaka tud'ibna, kau telah bercanda bersama kami, nah. Walakin la aqulu illa khair. Tapi aku tidak mengatakan kecuali yang baik, haqqan, sesuatu yang hak. Nabi nggak pernah berdusta. Nah, orang munafik haddasa kadzaba. Dia berkata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Bukan orang Islam banget. Berjanji dia khianati. Kalau dia berjanji dia ingkari. Itu munafik. Orang Islam tidak. Kalau janji itu dain, utang. Ya, maka dia tidak akan pernah memutus hubungan sama orang yang dijanjikan. Walaupun dia belum bisa menuntaskan janjinya, dia nggak putus hubungan. Sehingga temannya tahulah kalau dia memang belum mampu, tapi insya Allah anak mampu anak lakukan nanti akhir. Jadi dia sudah berjanji, orang Islam gitu. Kalau dia khianati, dia ingkari janjinya, munafik. Wa idza tumina khana, kalaupun dia diberikan amanat dia berkhianat. Orang munafik dikasih amanat khianat. Bos belum jadi pejabat, gede-gedean baliho, modal kopiah sama pilihlah kami. Ya, digelar tuh karpet di masjid-masjid, gagal dipilih, digulung lagi. Ya, misinya semua urusannya kembali modal. Ini dia nggak tahu bakal urusannya panjang di padang mahsyar nanti. Ya, waktu di mana yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi.
Hati-hati, ada hari di mana nanti ente berlari dari kenyataan. Dari saudara-saudara, dari sahabat-sahabat, dari ibu, dari ayah, dari anak-anak kalian. Ada waktunya nanti. Allah tanya semua yang kau lakukan itu. Masya Allah. Ya. Makanya kuncinya kata beliau belajar. Dengan berilmu kita jadi orang bijak. Niat ini kalau dirangkul dengan ilmu hasilnya baik. Ya, tapi kalau ilmu nggak dikedepankan, niat tergantung yang dilihat. Niat tergantung yang didengar. Kalau syahwat yang menjadi supirnya berantakan. Ya, beliau mengatakan bahwa kejujuran seorang muslim itu menjadikannya jauh dari perkara-perkara yang menjijikan serta penyakit-penyakit hati. Setiap apa yang diamalkan hanya untuk Allah, tidak untuk mendapatkan kedudukan duniawi, ketenaran dan nama baik. Makanya moto orang Islam yang beriman itu berilmu untuk diamalkan. Nah, kalau amal mengedepankan ilmu, mulia dia. Nah, beliau mengatakan, beliau sampaikan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lainnya. Dikatakan bahwa Rasul pernah bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'lamul ilma litubahu bihil ulama aw tumaru bihis sufaha wala litajtari'u bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun nar." Kata Rasul, jangan kalian menuntut ilmu untuk mendandingi para ulama dan untuk mendebat orang-orang bodoh, menyesatkan mereka. Jangan pula untuk nekat maju berfatwa di majlis-majlis ilmu. Barang siapa yang melakukan hal tersebut sungguh neraka layak untuknya. Serem ya? Jangan salah niat bro. Kita datang nih pengen belajar jadi orang yang berilmu, paling tidak ku anfusakum wa ahlikum nar. Paling tidak manfaat buat diri sendiri aja dulu dah. Kalau ente sudah berilmu, azan tinggalin semua. Hayya 'alas shalah, salat. Hayya 'alal falah, ayo sukses. Allah sudah bilang dari 14 abad yang lalu, Bilal yang pertama ngumandangin ini. Ente pengen sukses di pekerjaan dunia, salat jangan di nomor 2-in. Dan kalau orang yang berilmu tahu memang salat tanha anil fahsya wal munkar, bersihnya perbuatan dari kekejian dan kemungkaran apa? Salat. Hebat sehebat apapun kalau nggak salat ya nggak hebat. Jadi orang yang takut kalau nggak salat gitu loh. Kalau dia berilmu dia tahu. Makanya Nabi beliau mengatakan wala ta'lamul ilma litubahu bihil ulama. Tolong deh. Kalaupun ente menuntut ilmu bukan buat ngedebat ulama. Bukan buat cari salah orang, bukan. Kalau bisa tutupin aib orang gitu loh. Karena Islam nanti ada cara tersendiri, membenarkan itu ada cara tersendiri. Tumaru bihis sufaha, atau mendebat orang bodoh, menyesatkan mereka, jangan. Jangan jadilah orang yang seperti beras, padi, makin berisi makin merunduk gitu loh. Makin berilmu makin dekat sama masyarakat, bukan makin jauh. Ini makin berilmu makin semua orang salah, semua orang dimusuhin, sampai ada IG, YouTube khusus buat ngedebat orang doang. Waduh. Wahai orang-orang kayak begini ya. Tapi ya sudahlah, qaulu salaman. Ya, hitung-hitung ngeringanin dosa gitu. Katakan salaman. Ya, khalas. Enggak usah diladenin gitu ya. Kemudian wala tajtari bihil majalis, atau kamu menuntut ilmu supaya bisa berfatwa di majlis-majlis ilmu. Jangan. Fatwa itu akan keluar dari mulut ulama, bukan orang yang mengaku ulama. Buka fatwa-fatwa ulama supaya kita nggak bablas ini. Karena ancamannya berat. Faman fa'ala dzalika fannarun nar. Fannar nar. Neraka tempat dia kembali. Padahal dia orang yang alim, belajar menuntut ilmu. Itu yang dikatakan sama Nabi, berapa banyak orang baca Quran bagus, cuma masuk neraka pengen dibilang qari.
Berapa banyak orang berilmu, bagus nuntut ilmu, pengen dibilang alim. Berapa banyak orang yang bersedekah, cakep, cuma pengen dibilang dermawan. Berapa banyak orang yang berjihad, bagus, cuma pengen dibilang pahlawan. Hati-hati bro, salah niat ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, insyaallah. Mungkin langsung ke tanya jawab yang ada di sini. Ada pertanyaan? Oh, ada Ustaz. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan niat Ustaz, niat bersedekah, seperti kita tahu Jumat berkah Ustaz. Iya. Niat kita kan bersedekah untuk berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Yang saya mau nanyakan Ustaz, bagaimana jika sumber dana yang kita pakai untuk bersedekah itu didapat dari karyawan yang bekerja di lembaga ribawi Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Na'am. Ustadz, bagaimana orang yang niat mengumpulkan dana untuk sedekah Jumat misalnya, atau sedekah lainnya, didapat dari urunan dana pegawai-pegawai yang kerja di bank konvensional? Wallahi ya akhi, ya, Nabi mengatakan la'anallahu akilur riba wa mukilahu wa katibai wa syahidahi wa qallahum sawa. Allah melaknat para pemakan riba, yang memberi makan, yang dikasih makan, yang mencatat dan yang menjadi saksi. Waqalahum sawa, mereka sama. Berlandaskan dalil itu, maka hindarilah. Ya, kalaupun memang pengen dimanfaatkan, alokasikan buat kemaslahatan umum. Yang sifatnya nggak dikonsumsi oleh badan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kehati-hatian. Walaupun nanti ada bahasan khusus, karena demi Allah, berapa banyak teman-teman kita yang masih terjebak dalam perusahaan-perusahaan ribawiyah konvensional. Dia mau resign cuma belum bisa. Usaha dia keluar itu menjadi sebuah bagian dari perjuangan dia. Ya, maka apapun yang dia dapatkan selama dia berusaha untuk keluar, hukumnya halal. Wallahu a'lam. Ada pendapat yang seperti itu. Cuma kalau sudah pakai bahasa kehati-hatian, ya, maka jauhkan lebih mulia. Faman waqwas fi subhat waqwa fil haram. Karena orang kalau sudah masuk sesuatu yang ragu, masuk pada sesuatu yang haram. Apalagi kita bicara ibadah. Kalau sudah ibadah sebaiknya yang paling baik dengan cara yang halal, tidak yang syubhat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Na'am. Insyaallah. Ada lagi dari ini Kang Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini, jika ada orang yang mau ngasih tahu temennya, misalkan ngoreksi cara sholatnya gitu, nah tapi si temannya ini menerima omongannya dia itu dengan kayak diceramahin, akhirnya dia merasa sakit hati. Nah, apakah itu si yang memberitahu itu termasuk kategori jolim atau dia marahkan? Padahal niat dia baik. baik, barakallahu fiik. Nah, ya, ini sering terjadi nih bro. Kita niatnya nyampein yang baik, cuma yang disampaikan suka nggak nerima. Nah, makanya memang dalam dakwah itu ada uslub. Tahu uslub? Uslub itu jamak dari sabil, cara, teknik. Nah, ada teknik dalam penyampaian. Disinilah makanya tahapan dalam agama itu kan ku angpusaku wa ahlikum nar. Latih deh, ente bisa gak manfaatkan ilmu itu ke diri ente. Kalau ente duduk di kajian gak kesinggung, udah cakep, baru buat yang lain. Kalau masih sering kesinggung, jangan dakwah dah gitu. Pengen jadi ustadz, 4 jantung ente siapin gitu loh. Kalau kira-kira masih 1, mendingan jangan. Ada baper nanti yang ada. Ya, kenapa? Karena memang kalimun nas bima ya'rifu alaih. Ada cara ajak ngomong manusia sebatas pemahamannya. Nah, kalau Nabi kan dalam dakwah pakai bahasa musahabah, persahabatan. Kita ke orang tua pakai bahasa persahabatan. Quran loh dalilnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahib, sahabat, betul. Dakwahi orang tua dengan sahabat, persahabatan. Apalagi dakwah teman,
Nabi mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadza khalilullah." Ya, kalau boleh aku milih kekasih Abu Bakar, kekasihku aku pilih dia. Walaupun istriku banyak, Abu Bakar kekasihku kata Rasul. Karena artinya sorga baik menerima manusia. Tapi sayang, aku ini kekasih Allah. Walakin sahibukum, tapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Nabi itu bersahabat dengan sahabat gitu loh. Makanya kalau kita bisa bersahabat, umur kita paling sittin wa sab'in, cuma nggak akan pernah hilang nama kita di benak sahabat kita. Bersahabatlah. Nah, ini banyak orang nih yang lupa teknik dakwah itu dengan bahasa persahabatan. Perasaan yang disampaikan udah cakep, tat, ayat sama hadis, orang pada kabur, tat. Iya, ente ngomongnya bukan sama sahabat, masalahnya itu. Ya, akhirnya orang menganggap ente, waduh, baru tobat 2 bulan kayak lulusan pesantren, kata gitu ya. Akhirnya nanti orang kesinggung, atau mungkin kita harus tahu juga kondisi orang. Ya, ada orang yang rileks diajak ngomong pagi, ada yang rileks diajak ngomong siang, ada yang mungkin rileks diajak ngomong sore atau malam. Ya. Kayak dakwah bro, ente kalau dakwah di instansi kalau lagi nggak pandemi gini nih, tuh kalau pagi ente bisa dakwah apapun caranya orang nggak ngantuk karena fresh. Tapi kalau udah mulai siang, ini saat makan siang jangan lama-lama orang pada lapar. Ini kayak sekarang kamu nonton bola, betul ya? Oh paham, tenang aja. Atau orang udah malam, udah capek, ente dakwah malam, jangan ngajak orang mikir. Ini orang udah capek nih. Tapi kalau ente ngomong, jamaah, coba pikirkan. Udah malam suruh mikir kan gitu ya. Semua ada cara, ada teknik dalam menyampaikan kebaikan. Itu butuh jam terbang, ya. Makanya siapkan maklum buat yang didakwahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, ada pertanyaan juga dari Akhwas. Iya, betul. Ustaz, bagaimana jika niat belajar kajian tapi sambil bertugas sebagai panitia kajian yang tidak fokus untuk dengar kajian? Dan apa hukum kafalah panitia yang didapat, apa boleh diterima, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ini kayak sekarang sebenarnya kita nih malam Kamis ini Anda menggantikan kegiatan di Rabanian sebenarnya. Kita ada kegiatan rutin di Jakarta tuh tiap malam Kamis di Masjid Agung Al-Azhar biasanya. Cuma pandemi menunda kegiatan tersebut karena memang sudah bersahabat kegiatan di masyarakat. Anda sengaja buat seperti itu supaya masyarakat gak kayak kehilangan kajian malam Kamis. Ya, bukan berarti kita membuat sesuatu yang baru lagi, tidak, demi Allah tidak. Cuma memang tadi tujuannya supaya orang ini terbiasa berbuat baik kapanpun. Nah, sering saya sampaikan dengan panitia-panitia besar. Nanti kita juga akan besar insya Allah di masjid yang baru nanti di atas ini akan lebih berani untuk mengundang orang. Kalau sekarang kita masih membatasi jumlah orang karena kondisi tempat yang pas-pasan ya. Nanti akan ada panitia. Anak suka bilang sama panitia-panitia besar kajian itu, kalian ini penuntut ilmu, bukan senior hijrah gitu loh. Sehingga jangan jadi panitia merasa senior. Silakan yang baru-baru tobat depan dikit, bukan gitu bahasanya gitu. Siapa ente gitu ya. Kalau bisa antum tuh diuntungkan dengan dekat sama ustadz. Kenapa? Antum bisa ketemu ustadz kapan saja. Sementara jamaah kan enggak. Makanya kalau panitia kajian, kalau bisa punya kajian khusus panitia. Kajian akhlak, adab, di antum nanti bisa jadi tangan ustadz untuk masuk ke jamaah. Karena kalau nggak disampaikan ilmunya kepada panitia, ini jamaah banyak yang komplain sama ustadz. Ya Allah, tat, galak-galak banget tat panitianya. Sementara anak pernah dengar kajian antum katanya basyiru wa la tunafiru. Agama ini kan ad-dinu yusrun. Yassiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit, jangan bikin orang lari kan gitu kan kata Rasul. Anak nggak merasakan itu saat yang ada pengen lari, pengen buru-buru selesai, tegang anak kan. Yang mau nanya Ustaz silakan, Anda tunggu sini. Orang mau nanya lupa apa lagi, gue tanya tadi. Ya jangan itu. Terus panitia juga kalau udah Ustaz udah mulai Assalamualaikum warahmatullahi, duduk ikut kajian, nulis. Ya jangan sibuk dengan aktivitas lain, jangan antum belum berilmu demi Allah. Bahkan Syekh Ali ini orang yang mengatakan nahnu talibul ilm. Saya duduk di majelis beliau dan beliau mengatakan nahnu talibul ilm. Beliau tunjuk dirinya. Kita ini semua penuntut ilmu katanya. Hatta ustadznya ini mengulang-ulang hadis gini, ini kan mengkritik batinnya sendiri sebenarnya. Ya Allah gitu ya.
Mudah-mudahan jadi baik kita bareng-bareng ke depan insyaallah ya. Nggak boleh, panitia mesti belajar juga. Allah. Insyaallah. Urusan panitia seru juga. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita memakan pemberian dari seorang yang melakukan kesyirikan? Oke. Punya penglaris gitu Ustaz. Oke. Dan kita mengetahuinya. Itu gimana Ustaz? Ayo. Tadi juga dulu sempat jawab ya. Gimana kalau panitia dapat mukafaah tadi? Oh iya satu. Ya sebenarnya kalau sifatnya hadiah, tahadu tahabu kok. Selama bukan gratifikasi ya gitu ya. Hadiah buat melegalkan sesuatu kegiatan gitu ya, nyogok gitu ya. Hadiah boleh-boleh saja. Ini Ustadz ngajar gini, nggak usah pikirin bayaran. Antum mau kasih hadiah silakan, kan juga Malaysia nih. Ya. Kalau udah bahasa begini, fastabiqul khairat, panitia juga sama. Ini nih kotak yang keliling demi Allah, bukan buat kami makan, buat besok kegiatan lagi gitu loh. Karena kita pengen belajar bareng dan sudah sampaikan dari awal bahwa orang nuntut ilmu ini kan butuh apa? Balaghah, butuh modal, butuh modal. Nah kebersamaan itulah modal ya kita. Silakan yang mau diisi sunduk, silakan. Yang enggak juga jangan terbebani. Aduh mana keliling ikan lagi tuh kotak. Jangan begitu bahasanya gitu. Nggak usah khawatir. Ya antum doakan semoga lancar kegiatan kita ini. Oh, akan mudahkan semua insyaallah ya. Allah. Ya itu kalau yang namanya syirik apalagi. Kalau memang jelas dia pelaku syirik, ya jelas janganlah ya haram. Abu Bakar aja ngorek mulutnya lagi, muntahin tuh susu. Karena apa? Setelah dia tahu orang itu beli susu dari uang hasil ngeramal. Haram hukumnya. Ya Allah. Dari IG MBI ya ada ya? Iya, silakan. Dari GMBI dari Yuki Wicaksono. Baik, fadhal. Ustaz ingin bertanya bagaimana caranya agar tidak tinggi hati saat teman memuji kita yang sedang berhijrah. Gimana caranya agar tetap rendah hati namun tetap bisa berbagi ilmu dengan tidak merasa sombong. Ya, tadi kita bahas 1 jam udah. Jawaban. Supaya nggak tinggi hati, supaya nggak sombong, ya caranya meluruskan niat. Ya, hati-hati dengan perkara-perkara yang bisa merubah niat, syubhat tadi bahasannya ya. Buat Bro Yuki, ana sarankan ulangin tuh kajian rekamannya dia. Karena sudah kita bahas dari awal yang berujung kepada harapan supaya kita ini nggak berubah niat gitu loh. Hijrah kita ini karena Allah. Kan disampaikan juga di kajian malam Selasa kitab Fawaidul Fawaid itu ya. Di situ Ustaz sampaikan bahwa orang ini kan tinggal tergantung niat. Umur yang panjang yang sudah kita pakai buat dosa dan maksiat, jangan sampai sisanya pun kita ulang keburukan dan kemaksiatan. Ya, innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban idza dzukira dzakara. Kita berharap nih orang beriman diingetin jadi inget supaya dia banyak-banyak istighfar dengan masa lalu dia yang buruk tersebut. Ya, Allahu a'lam. Nah. Insyaallah. Ada lagi yang bertanya langsung yang ada di sini? Ada, tuh ibu ada tuh kasih mic-nya kali. Ada. Mic ini kasih. Dari Ahwat? Oh, ada. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita difitnah secara keji, sebaiknya sebagai seorang muslim, sikap apa yang harus saya lakukan? Sabar. Sabar ya akhi. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Islam ini mewarnai bukan diwarnai. Sehingga kalau antum berusaha diwarnai oleh orang-orang yang enggak memiliki hati yang enggak baik sama antum, ya antum jangan terwarnai. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahil qalu salam. Kalau ada orang-orang yang bodoh, jahil, enggak tahu antum komentar, qalu salam. Qalu salam. Ya. Antum menyaksikan kan kita sering disampaikan sama beberapa orang yang minta maaf akhirnya kan dari masa lalu yang mereka pernah hujat, caci maki kita, enggak ada masalah. Kok antum nggak komentar? Antum dicaci maki udah di YouTube. Karena anak nggak pernah lihat YouTube. Jadi nggak ada beban gitu loh. Ngapain sih terbebani? Lawang ini perbuatan karena Allah bukan karena manusia kok.
Itu si fulan ngomentarin mulut tat, apalagi kegiatan judul MBI tat, biarin. Yang begini bakal repot nyari kita yang tadi padang mahsyar gitu loh. Ya kalau salaman ya, kita berlepas diri dan anak selalu memberikan maaf buat mereka semua insyaallah. Berharap mereka pun bisa menyiapkan maaf buat kita. Jadi jangan terwarnai selama antum benar. Tapi kalau antum memang nggak benar, kritikan orang ya syukuran, jazakallah khair. Kita diingatkan sebagai bentuk nasihat. Dan ulama sering digituin sama murid-muridnya juga Allah. Sebagai intibah peringatan buat beliau sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Insyaallah Ustaz. Mungkin sampai di sini kayaknya. Ya udah her deh insyaallah karena memang masih panjang waktu juga buat kegiatan lainnya. Jadi mungkin urusan balik lagi tadi urusan niat memang dasar ya Ustaz. Oh, gak main-main dah. Apalagi tadi soal tiga sikap yang menghadapi dunia itu kan yang menghalalkan mutlak sama yang Tawakuf. gitu kan. Itu juga makanya dasar juga Masya Allah. Jadi mungkin ada topik segmen untuk Ya, tayyib Masya Allah ya. Ya, inti bahasan kita pada perjumpaan kali ini jangan sampai salah niat. Dan niat itu adanya di hati. Dan hati tergantung pewarnaan pandangan dan pendengaran. Kehati-hatian yang paling baik adalah sifat seorang muslim yang wara. Maka tolong perhatikan jangan sampai komandan di badan kita ini yang namanya hati ini mewarnai semua organ tubuh dengan keburukan. Akhirnya sesuatu yang baik kalau niatnya buruk jadi buruk nantinya. Padahal mubah saja kalau niatnya baik, pahala buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita jadi orang yang memiliki hati yang bersih dan baik sehingga setiap kegiatan kita berujung pada niat yang baik pula nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita dan jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih kota kita tercinta Bogor. Doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ana bagaimana pengacara. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah.